Apakah kalian pernah membayangkan seorang anak berumur 15 tahun yang seharusnya masih duduk di bangku sekolah, bermain dan tertawa, tapi justru menjadi seorang pembunuh berdarah dingin? Dan yang bikin semua orang merinding, setelah kejadian itu, dia mengatakan kalau dia sangat puas. Ini bukan cerita film, ini kisah nyata yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Namun yang lebih mengerikan dari kisah ini, pelakunya ternyata juga seorang korban. Lah, kok bisa? Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu lagi kasus pembunuhan yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tahun 2020. Di sebuah kawasan padat penduduk, lingkungannya biasa saja, para tetangga saling kenal, anak-anak masih bermain di sekitar rumah. Dan disinilah tinggal seorang remaja perempuan. Kita sebut saja dia Bunga yang masih berumur 15 tahun. Di mata para tetangganya, dia terlihat biasa saja, pendiam tapi tidak mencurigakan. Dan di lingkungan yang sama, tinggal seorang bocah perempuan, kita sebut saja dia Mawar, berusia 5 tahun. Anak yang ceria, aktif, tipikal anak yang belum mengenal bahaya dunia. Bunga dan Mawar adalah teman bermain di lingkungan kawasan rumah mereka. Namun, tidak ada yang menyangka pertemuan terakhir mereka saat bermain akan berujung tragis. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Kamis, tanggal 5 Maret 2020. Hari itu terlihat seperti hari biasa, sampai akhirnya korban terlihat masuk ke rumah Bunga. Tidak ada teriakan, tidak ada tanda bahaya, semuanya berjalan diam. Di dalam rumah itu, pelaku Bunga membujuk korban masuk ke kamar mandi. Dengan sikap yang dingin, Bunga menenggelamkan korban ke dalam bak mandi, lalu lehernya hingga lemas dan tak bernyawa. Setelah korban meninggal, Bunga melakukan sesuatu yang jauh lebih dingin. Dia mengikat korban, menyumpal mulutnya dengan tisu karena mengeluarkan darah, dan menyembunyikan jasadnya di dalam lemari pakaian di dalam kamarnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa jam kemudian, keluarga korban mulai panik. Anak mereka hilang. Pencarian dilakukan, tetangga mulai ikut membantu. Tapi di tengah kepanikan itu, ada satu orang yang justru sangat tenang. Tidak ada yang tahu bahwa jawaban dari pencarian mereka justru ada di dalam rumah tetangga mereka sendiri. Sampai akhirnya plot mulai berubah. Tanpa tekanan, tanpa dikejar, pada hari Jumat 6 Maret 2020, Bunga berjalan sendiri ke Polsek Taman Sari dan mengaku telah membunuh anak kecil di rumahnya. Semua orang terdiam, dan lebih mengejutkan lagi, ketika ditanya perasaannya, dia menjawab, "Saya puas." Setelah dilakukan interogasi lebih dalam, pihak kepolisian menyatakan bahwa Bunga melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan mengaku terinspirasi dari film horor dan konten kekerasan. Namun, apakah karena hanya terinspirasi oleh sebuah film, Bunga
tega melakukan itu semua? Atau ada yang lebih kejam yang mengganggu pikirannya? Dan di titik ini, kasus ini bukan lagi sekedar pembunuhan. Ini menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Pihak kepolisian mulai menggali lebih dalam, dan disinilah kebenaran yang lebih mengerikan terungkap. Bunga ternyata bukan hanya seorang pelaku, tapi dia juga korban. Dia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Dan saat kasus ini terungkap, Bunga dalam kondisi hamil 14 minggu. Bayangkan, seorang anak berumur 15 tahun, mengandung, menyimpan trauma, dan tidak ada yang benar-benar melihat kondisinya. Semua kemarahan, semua luka, semua rasa sakit, seolah-olah meledak dalam satu tindakan pembunuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah Bunga seorang monster? Atau produk dari kegagalan lingkungan? Ini bukan sekedar kejahatan, ini adalah hasil dari trauma yang tidak ditangani, lingkungan yang diabaikan, dan luka yang dibiarkan membusuk. Karena Bunga masih di bawah umur, dia tidak dihukum seperti orang dewasa. Bunga divonis hukuman penjara 2 tahun dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Handayani, Kota Jakarta. Dalam kasus ini, disebutkan kalau Bunga mengalami trauma berat sebelum kejadian. Ini bukan sekedar latar belakang, tapi faktor yang sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Bunga mengalami kekerasan seksual dan pencabulan oleh orang-orang terdekatnya, dan dampaknya sangat serius. Rasa amannya hancur total, kepercayaannya terhadap orang lain hilang, serta muncul ketakutan, kemarahan, dan kebingungan ekstrim. Bunga mengalami pencabulan berulang kali oleh pamannya sendiri yang berinisial F dan paman yang lain yang berinisial R, serta kekasih Bunga sendiri. Karena saat pencabulan itu terjadi, Bunga tidak melawan atau tidak punya kekuatan untuk melawan, maka kemarahan itu dialihkan ke target yang lebih lemah, yaitu korban yang masih berumur 5 tahun. Ini disebut juga pelampiasan trauma ke objek yang tidak berbahaya bagi pelaku. Intinya, trauma Bunga bisa dirangkum sebagai trauma seksual, trauma psikologis berat, trauma yang tidak ditangani, dan trauma yang berubah menjadi kekerasan. Ini bukan hanya cerita tentang seorang pelaku, tapi tentang seorang anak yang hancur terlalu cepat dan tidak pernah benar-benar ditolong. Lalu, apakah para pelaku pelecehan Bunga bisa dihukum? Ya, para pelaku pelecehan terhadap Bunga bisa dan harus dihukum menurut hukum di Indonesia. Karena kasus seperti ini masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS tahun 2022. Dan jika terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak, hukuman penjara hingga 15 tahun atau lebih bisa diperberat jika dilakukan berulang kali oleh orang terdekat atau keluarga hingga menyebabkan trauma berat atau kehamilan. Dalam beberapa kasus berat, hukuman bisa meliputi kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Karena Bunga masih di bawah umur, mengalami kekerasan seksual, bahkan sampai hamil, maka kasus pelecehan terhadap Bunga adalah perkara pidana terpisah dari kasus pembunuhan. Artinya, pelaku pelecehan tidak akan lolos hanya karena Bunga menjadi seorang pelaku pembunuhan. Mereka tetap bisa diproses, diselidiki, dan diadili secara hukum. Seandainya saja para pelaku pelecehan itu dihentikan sejak awal, mungkin
seorang anak berusia 5 tahun tidak perlu kehilangan nyawanya. Kasus ini bukan sekedar tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang gagal. Seorang anak berusia 5 tahun harus kehilangan nyawanya, dan seorang remaja 15 tahun kehilangan masa depannya. Tapi sebelum semua itu terjadi, ada tanda-tanda yang mungkin diabaikan. Ada luka yang tidak pernah benar-benar disembuhkan, dan ada orang-orang yang seharusnya melindunginya, tapi justru menyakitinya. Kita sering bertanya, kenapa pelaku bisa sekejam itu? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, kenapa tidak ada yang menghentikannya sebelum semuanya terlambat? Karena dalam kasus ini, pelaku juga pernah menjadi korban. Dan ketika korban tidak pernah ditolong, terkadang dunia harus membayar harganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa monster itu tidak lahir. Dia diciptakan perlahan di depan mata kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.